Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Masih bersama Suara Rakyat, suara kita bersama. Hari ini alhamdulillah kita sudah bersama dengan Bapak Tulus Yunus Abdi, sarjana hukum, master hukum, Kasih Intelijen Kejari Natuna. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, walafiat. Sedikit untuk kegiatan hari ini Pak dari Suara Rakyat, terutama terkait penegakan hukum di Kabupaten Natuna. Kita tahu dari beberapa tahun belakangan bahwasanya kasus pencabulan anak di bawah umur menjadi tren di Kabupaten Natuna. Sedikit kita ingin bertanya Pak, untuk tahun 2024 ini sendiri Pak, itu apakah masih cenderung kasus tersebut yang tinggi atau memang ada kasus-kasus yang lain yang menonjol ya? Oke, terima kasih Bang Rizky ya memberikan kesempatan wawancara kita ya. Perlu diketahui perkara yang kita tanganin ya, yang dari penyidik ke kita dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam anak ini, tahun 2024 itu ada sebanyak 30 perkara. Jadi menurut data kita, kalau perkara kekerasan terhadap anak ini cukup tinggi signifikan di Kejaksaan di Kabupaten Natuna ini, 30 perkara. Kalau kekerasan terhadap anaknya 1, persetubuhannya ada 9 perkara. Terus pencabulan itu ada sekitar 18, terus 18, ada sekitar 20 ya. Terus eksploitasi anak ada 2, jadi sebanyak 30 dia. Itu biasanya, mohon maaf Pak, pelakunya itu dominan dari keluarga atau non keluarga? Ya menurut data yang dari kita, dan saya juga ikut sidang ya, itu lingkungan juga, dan ada juga keluarga. Iya. Ada tidak ancaman dari pihak keluarga yang biasanya dengan para korban? Memang modusnya itu kalau di dalam persidangan ya, kalau nggak ujuk rayu dia ancaman kekerasan. Seperti contoh ketika sudah melakukan, difotoin, divideoin, diancam, kalau nggak kesebar, seperti itulah apanya. Jadi modus-modusnya, dan sampai bisa berulang kali gitu loh melakukannya. Paling tertinggi Pak, keputusannya sendiri terhadap pelecehan seksual anak di bawah umur ini berapa tahun yang sudah putus? Yang sudah putus ya, yang sudah putus itu ada paling tinggi itu 16 tahun yang sudah dihukum. Tapi untuk hukuman yang kebiri memang belum pernah dilakukan. Untuk hukuman kebiri belum ada, belum. Memang terkait kebiri ini juga memang di dalam undang-undang itu bisa dilakukan terhadap keluarga, orang tua ya, yang melakukan tindak pidana. Bisa dilakukan. Hanya ketika ada putusan seperti itu, ya di sini belum ada yang bisa melakukan eksekusi seperti itu. Kalau di tempat lain juga pernah ada putusan seperti itu, tapi itu eksekusinya belum bisa. Ya, masuk mungkin dalam situasi pelanggaran HAM mungkin ya, di situ ya. Dan di tahun 2024 juga kita pernah membaca beberapa dari media juga Pak, ada juga kasus pencabulan anak di bawah umur, tepatnya kejadian di wilayah Serasan itu diputus bebas ya, tapi prosesnya saat ini sedang kasasi ya. Itu bagaimana? Oh ya, baik. Kalau untuk perkara di Serasan itu kita sudah melakukan upaya hukum dikarenakan putusan Pengadilan Negeri Natuna kemarin itu membebaskan terdakwa dengan segala pertimbangan yang disampaikan di dalam putusan, dan kami melakukan upaya hukum kasasi langsung
dengan pertimbangan-pertimbangan kami yang kami sampaikan ke Mahkamah Agung. Untuk pencegahannya sendiri Pak, ada tidak sih dari pengacara negara bisa cara pencegahannya agar mana kasus-kasus pelecehan anak di bawah umur ini tidak menjadi yang tertinggi lagi? Kalau untuk kejaksaan juga kita dengan kita menganalisa mendata itu bahwa tindak pidana yang ada di Natuna itu adalah terkait tindak pidana kejahatan terhadap anak. Kami melakukannya itu dalam bentuk pencegahannya itu ya kami itu melakukan penyuluhan termasuk seperti ya sekolah. Iya, kami itu waktu tahun 2024 melakukan penyuluhan hukum ke desa-desa Bang, di mana perkara yang banyak itu yang ada itu ke situ kami hadir dalam bentuk supaya tidak terulang lagi, sehingga kami waktu itu menggandeng camat, kepala desa, pemuda setempat, masyarakat, bahkan keluarga yang terkena dampak dari kejahatan anak tersebut. Jadi waktu itu kita melakukan penyuluhan, mencari solusi kemarin itu bagaimana supaya tidak terulang-ulang lagi di daerah tersebut. Itu dia Bang. Maka kami juga waktu tahun 2004 waktu adanya perlombaan ulang tahun Jaksa Agung Tindak Pidana Umum terkait jaksa di daerah terpencil yang melaksanakan kegiatan kreatif di daerah terpencil itu kita juara 3 Bang, dan kita masukkan kegiatan termasuk melakukan penyuluhan hukum ini, pencegahan ke daerah-daerah seperti penyuluhan hukum. Kita mendapatkan peringkat 3 dalam hal itu. Dari beberapa korban, didapatkan ada 30 perkara. Iya. Ada tidak sempat korban yang sampai hamil oleh para pelaku? Untuk saat ini belum ada. Belum ada. Dia sampai hamil? Tidak ada. Sebenarnya sih Bang, yang paling banyak itu perkara sesama jenis Bang. Iya. Tahun 2024. Nah, itu dia luar biasanya. Yang perempuan dengan perempuan. Iya, laki-laki dan laki-laki, itu dia. Baik, cukup Pak. Ya, terima kasih atas waktunya dengan kita, dan semoga saja masyarakat bisa tidak melakukan hal-hal yang negatif, terutama untuk pelanggaran hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.